Ini perang suci untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Geng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dipa Aziza Warohma. Di sini saya ditemani oleh 3 narasumber cantik. Yaitu yang pertama ada Saya Kaila Purwanti, saya Chelsea Dilia, dan saya Olga Resia. Nah, apa yang akan kita bahas untuk hari ini teman-teman? Jadi kita di sini akan membahas tentang sejarah kerajaan Mataram yang berasal dari Yogyakarta. Jadi, Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Danang Sutan Wijaya pada tahun 1568. Nah, Sultan Wijaya ini merupakan pemimpin wilayah hutan Mentawai yang sekarang diganti namanya menjadi Mataram. Gak cuma itu, ayah Sultan Wijaya juga mendapat gelar penambahan Senopati. Jadi awalnya tuh kayak masih perhutanan gitu ya? Iya, di sekitar tahun 1586. Oh, jadi untuk awal keruntuhannya tuh bagaimana? Masa kekuasaan Kerajaan Mataram berakhir setelah perjanjian yang disepakati oleh VOC. Isi perjanjiannya tuh Kesultanan Mataram dibagi menjadi 2 kekuasaan, yaitu Negeri Kasultanan Yogyakarta dan Negeri Kasunanan Surakarta. Wait, berarti itu tuh dibagi menjadi 2 ya? Kenapa tuh bisa dibagi menjadi 2? Karena adanya konflik internal yang terjadi dalam Kesultanan Mataram Islam. Wah, berarti konfliknya gede banget ya? Siapa aja sih yang terlibat? Nah, konfliknya itu sampai melibatkan Suhunan Pakubuwana II, Raden Mangkubumi, dan Raden Mas Said yang alias Pangeran Sambernyawa. Boleh bahas sedikit gak sih tentang kerajaan Mataram yang Mataram Islam ini lebih merinci? Boleh banget dong, mau mulai dari mana nih? Mau dari ekonomi, budaya, atau mungkin politik? Politik. Oke kali ya. Kita taruh yang ringan-ringan aja. Oke, boleh. Jadi pada tahun 1586 sampai dengan 1601, Sultan Wijaya itu dia mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram. Dia tuh dengan gelar penambahan Senopati. Sultan Wijaya ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai timur ke Surabaya, Madiun, Ponorogo, dan Cirebon. Nah, pengganti penambahan Senopati ini adalah Mas Jolang. Mas Jolang itu dia gugur dalam daerah Krapyak dalam memperjuangkan kekuasaannya itu jadi memperluas wilayah gitu loh. Nah, jadi dia terbesar kerajaan Mataram itu adalah Mas Rangsang. Mas Rangsang itu mempunyai gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Bener banget, jadi Sultan Agung Hanyokrokusumo ini juga punya cita-cita. Cita-citanya tuh untuk menyatukan seluruh Jawa dan mengusir VOC. Masa pemerintahan Sultan Agung ini juga dibagi menjadi 2, yaitu masa pembangunan dan masa penyatuan. Masa penyatuan itu dari tahun 1613 sampai 1629. Masa ini tuh merupakan masa peperangan untuk menyatukan seluruh Jawa. Jadi Sultan Agung ini menundukkan Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban. Selanjutnya Lase, Pamekasan, dan Sumenep. Akhirnya seluruh Jawa sampai Palembang, Sukada, dan Goa ditaklukin sama Kerajaan Mataram. Wih, luas banget ya. Jadi ini juga dengar-dengar Mataram itu ada daerah pertaniannya ya? Iya, kayak pada masa pertumbuhan dan berkaitan dengan masa pembangunan, maka Sultan Agung melakukan kesalahannya untuk meningkatkan daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Karawang yang subur. Atas dasar kehidupan
agraris itu disusul suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para penjabat tuh kayak merintah memperoleh imbalan berupa taman, garapan, lembut, sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Ini kalau dari sisi aspek ekonomi bagaimana? Jadi karena letak geografisnya yang subur, Kerajaan Mataram ini termasuk daerah pertanian atau agraris. Bahkan menjadi pengekspor beras terbesar pada masa itu. Dan dia cuma berkembang di daerah pertanian. Kerajaan masyarakat. Kerajaan Mataram juga aktif di bidang perdagangan laut. Kayak maritim gitu ya? Terus ini jawab bener banget. Kita semua jawab. Bener banget. Perpaduan ekonomi agraris sama maritim ini mampu menjadikan Kerajaan Mataram kuat di bidang politik Nusantara. Wah, berarti kerajaan Mataram Islam itu kaya banget ya. Mulai dari aspek politik, kebudayaan, perekonomian, terus pokoknya banyak dari segala aspek lah. Bisa terpecahkan dengan sangat amat baik, walau akhirnya harus berakhir karena VOC. Kayaknya masih banyak lagi yang harus dibahas, tapi kita bahas sampai sini aja ya guys ya. Oke. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.